Di dunia pedalangan sendiri banyak sekali kawruh-kawruh kejawen, kawruh-kawruh untuk kehidupan dan ajaran-ajaran bernilai luhur yang disampaikan, dan ada beberapa yang saya pegang kuat apalagi untuk mengajar adik-adik saya, siswa-siswa saya di sekolah, yaitu adalah teken, tekun, tekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Andi Bayu Sasongko. Saya sebagai seniman tradisi, yaitu tradisi kebudayaan Jawa. Latar belakang saya sebagai seniman yaitu dari keluarga seniman juga. Ayah sebagai seorang dalang, ibu sebagai sinden, dan adik saya pun juga sebagai sinden cilik di Kabupaten Malang. Dulu sewaktu masih kecil sama sekali saya tidak suka atau tertarik dengan kesenian tradisi, lebih-lebih karawitan atau pewayangan. Dikarenakan dulu jika ayah sama ibu itu ada job untuk mengisi acara di acara hajatan sebagai pewayangan, saya sebenarnya diajak, tapi tidak mau karena juga tidak ada ketertarikan, apalagi suka. Kemudian setelah lulus SMP, saya dipaksa untuk belajar karawitan dan disekolahkan di Solo, tepatnya di SMKI Solo atau Sekolah Menengah Karawitan Indonesia di jurusan karawitan. Dan dari situlah saya mengenal seni tradisi karawitan. Dan lambat laun seiring berjalannya waktu, saya tertarik dan suka, bahkan cinta hingga saat ini dengan kebudayaan tradisi Jawa. Setelah lulus dari SMKI jurusan karawitan, saya melanjutkan studi ke perguruan tinggi, yaitu di Institut Seni Indonesia Surakarta atau ISI Solo di jurusan pedalangan. Dari situ awal mula saya belajar dalang di ISI Solo. Kemudian setelah lulus dari ISI Solo, saya mengajar di salah satu SMP negeri di daerah saya, yaitu di Sumber Pucung. Dan kemudian saya membentuk grup karawitan, karena juga dulu basicnya di karawitan. Kemudian saya mengajar juga karawitan dengan bahasa daerah. Karena murid-murid saya itu sudah kelas 3 dan mau lulus, tidak ada kewajiban untuk ikut ekstra karawitan. Kemudian saya berinisiatif untuk membuat grup karawitan sendiri, yaitu yang bernama Prada, atau singkatannya itu Pasinaon Taruno Sutrisno Budaya Jawa. Itu Prada. Atau secara arti, Prada itu sebenarnya arti dari bahasa Jawa yaitu adalah serbuk emas. Nah, filosofi dari itu adalah saya mengumpulkan bibit-bibit muda generasi emas penerus budaya Jawa itu dari adik-adik saya, dari siswa itu saya kumpulkan, lalu membuat sebuah grup. Karena jika tidak dengan langkah ini, kemungkinan besar mereka tidak ada tempat untuk mengembangkan bakatnya dan cintanya di kebudayaan Jawa dalam bidang seni karawitan.
Tujuan saya membentuk grup karawitan Prada, yaitu saya ingin mengembangkan juga melestarikan kebudayaan Jawa dengan langkah membuat grup karawitan dengan adik-adik saya ini, agar adik-adik saya ini mengenal bahkan sampai mencintai kepada tradisinya sendiri dan boleh mengikuti budaya asing, tapi jangan sampai melupakan budayanya sendiri, karena budaya kita lebih tinggi, lebih luhur dibanding budaya asing, dan agar kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Karena mengingat fakta pada zaman sekarang banyak anak-anak kecil, anak remaja, bahkan dewasa, bahkan juga orang tua itu tidak mengenal jati dirinya, tidak mengenal kepribadiannya sebagai orang Jawa. Maka dari langkah inilah saya memulai untuk melestarikan budaya Jawa. Di masa sekarang, yaitu selama pandemi COVID-19 ini, untuk mengisi waktu luang di samping pekerjaan saya mengajar itu berkurang, dan juga sebagai tetap pelestarian budaya Jawa, kami membuat channel YouTube yang berkonten yaitu khusus dengan lagu-lagu Jawa. Dengan channelnya namanya Mas Dalang Production, atau tulisannya MUST, Mas Dalang Production. Di situ kami membuat atau mencipta lagu karya kami sendiri dengan tujuan apa? Karena anak-anak muda sekarang itu jika mendengar lagu berbahasa Jawa, musik bernuansa Jawa, itu pada takut karena terdoktrin oleh pengetahuan-pengetahuan yang belum tentu kebenarannya, seperti di film, di konten-konten YouTube yang menyimpulkan bahwa lagu Jawa itu semua mengandung mistis, padahal belum tentu. Dan saya ingin membuat lagu Jawa itu dikenal dan dicintai lebih-lebih kepada anak-anak muda zaman sekarang, dan mengetahui bahwa lagu Jawa, tradisi Jawa, kebudayaan Jawa itu tidak cenderung ke hal-hal mistis. Kemudian untuk mengisi waktu luang juga sebagai penyaluran bakat adik-adik saya ini, saya membuat grup karawitan dan mengagendakan rutin latihan karawitan itu setiap hari Senin dan Kamis untuk persiapan pentas, juga sebagai penambahan materi perbendaharaan gending-gending Jawa, khususnya untuk pewayangan. Di dunia pedalangan sendiri banyak sekali kawruh-kawruh kejawen, kawruh-kawruh untuk kehidupan dan ajaran-ajaran bernilai luhur yang disampaikan, dan ada beberapa yang saya pegang kuat, apalagi untuk mengajar adik-adik saya, siswa-siswa saya di sekolah, yaitu adalah teken, tekun, tekan. Teken itu maknanya adalah sebagai pegangan, sebagai penguat dalam kita mencapai sesuatu, yaitu harus mempunyai niat dan tekad kuat. Itu sebagai teken. Kemudian tekun dalam hal belajar, berusaha untuk mencapai cita-cita yang kita inginkan. Selain berusaha, kita juga tidak lupa akan selalu berdoa, karena usaha tanpa doa itu sama juga sombong. Kalau berdoa saja tanpa usaha sama juga bohong. Dan kemudian tekan, dengan kita mempunyai tekad yang kuat, mempunyai keinginan yang kuat untuk mencapai sesuatu, dan kita berusaha dengan semaksimal mungkin dan tidak lupa dengan Yang Maha Kuasa, insya Allah cita-cita yang kita inginkan bisa tercapai atau ketekan. Untuk prestasi, adik-adik saya ini dalam perlombaan pertama
kita mendapatkan 10 termasuk 10 penampil terbaik. 10 penampil terbaik dari 30 tim peserta yang mengikuti lomba di Surabaya, tepatnya di Cito Mall. Itu kami mendapat 10 penampil terbaik non-ranking. Itu tahap pertama. Kemudian di tahun berikutnya kita mendapatkan juara 4 tingkatnya provinsi yang dihadiri oleh 24 peserta yang dikategorikan bebas, yaitu tidak dimaksimalkan dalam umur, tidak diharuskan siswa sekolah, tidak diharuskan sebagai sanggar profesional, tapi semua dijadikan satu. Dan adik-adik saya ini alhamdulillah mendapatkan juara 4. Dan jika dibandingkan dari kelompok 5 besar yang SMP itu cuma dari grup kami, yang lain adalah sanggar profesional dari SMA, juga dari Universitas Tinggi dari Surabaya. Harapan saya kepada pemuda-pemudi Jawa khususnya, kita jangan sampai melupakan jati diri kita sebagai orang asli Jawa, orang yang hidup di Nusantara, di Indonesia ini. Karena dulu nenek moyang kita itu peradabannya sangat maju. Dan jika dibandingkan dengan sekarang, itu justru bisa dikatakan lebih menurun. Maka dari itu pesan saya, jangan kita melupakan sejarah, jangan kita melupakan jati diri kita, teruslah melestarikan budaya asli Nusantara agar kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan agar kita menjadi negara atau kesatuan yang sangat disegani oleh dunia luar. Untuk adik-adik yang sedang belajar kerawitan, jangan takut salah. Karena dalam tahap belajar, salah itu wajar. Dan keliru itu tidak akan menjadi permasalahan kalau kita bisa mencari solusinya dengan cara kita terus belajar. Ingat, teken, tekun, tekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewanda Fitria Maharani. Saya merupakan salah satu anggota dari Sanggar Seni Prada. Saya terlahir dalam keluarga seniman. Ayah saya merupakan seorang dalang, ibu saya seorang sinden, kakak saya juga dalang, dan saya sendiri sudah menyinden sejak kelas 2 SD, yaitu tepatnya sejak umur 8 tahun. Itu sudah mulai belajar menyinden dan sudah pernah pentas dari panggung ke panggung. Pengalaman dan prestasi yang pernah saya dapat yaitu saya pernah menjuarai juara 2 tingkat provinsi menyanyikan lagu daerah, yaitu lagu Umbul-Umbul Belambiangan. Prestasi yang pernah saya dan teman-teman raih mengikuti Sanggar Prada ini yaitu saya dan teman-teman mengikuti lomba karawitan di Surabaya, mendapatkan juara 4 tingkat provinsi yang diikuti oleh 24 peserta dari Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Harapan saya untuk Sanggar Prada, semoga kita lebih semangat dalam belajar dan melestarikan budaya yang ada di Jawa. Dan semoga prestasi yang kita dapat lebih baik dari sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhadi atau yang sudah terkenal dengan nama Ki Hadi Seswoko dan juga Mbah Gembong. Secara kebetulan saya pelaku seni dan alhamdulillah juga saya merangkap punya jabatan sebagai kepala desa, masih tetap melanjutkan karena seni budaya Jawa khususnya adalah
apa ya istilahnya kesenangan saya dan tidak bisa lepas dari hati nurani saya. Apalagi sekarang sebagai seorang seniman, terutama saya membawai anak buah saya 40 orang personel. Ini terdampak semuanya. Sehingga ini perlu ini saya sampaikan agar ini tidak berlarut-larut. Sampai kapan corona ini berakhir? Lah ini yang perlu sekali saya sampaikan. Saya sekaligus mewakili masyarakat kecil dan juga pelaku seni budaya. Terus apakah tindakan yang harus kita lakukan, terutama kebijakan, peraturan yang ada harus dibarengi dengan solusi. Jadi solusinya harus ada, tidak cuma peraturannya. Kalau ini dibiarkan semakin parah, karena kita tidak tahu sampai kapan corona ini akan berakhir. Sedangkan di sisi lain yang perlu kami sampaikan, tidak jelas gitu loh, tidak jelasnya itu. Sekarang orang sakit, istilahnya sakit biasa saja masuk rumah sakit harus tanda tangan corona dulu, padahal dia belum tentu corona. Lah apakah ini ndak ke atas itu nanti laporannya itu di sana nanti itu tidak dikatakan itu corona, kan ndak ada batasnya. Kemudian orang yang sakit padahal sebelumnya belum corona, dia di rumah sakit, ya ini saya tahu persis karena warga saya sakitnya darah tinggi, pecah pembuluh darah, dibawa ke rumah sakit langsung meninggal. Pulang sudah protokoler kesehatan, harus mematuhi di makam cara protokoler, padahal sakitnya belum tentu kalau corona. Lah ini loh yang maksudnya tidak ada henti-hentinya. Dampak nanti para seniman-seniman ini yang sangat dirugikan. Makanya dari itu mohon untuk yang istilahnya instansi yang terkait, mohon dengan hormat untuk terjun langsung di masyarakat. Bahkan yang di pusat sana kalau perlu datang di masyarakat, apa benar pernyataan ini dari warga masyarakat, kita buktikan. Karena nanti kalau ini dibiarkan sampai kapan terus tidak akan ada henti-hentinya, hancur negara ini nanti. Saya maklum ya memang ada corona itu ada. Saya maklum dan saya tahu corona itu memang ada. Tapi tidak seperti ini. Jadi orang yang tidak kena corona dikatakan corona itulah yang tidak akan ada habis-habisnya nanti. Dalam memberikan solusi, misalkan ini ada peraturan semacam itu, kita pentas, kemudian kita dilarang. Boleh, bila mana itu memang di daerah situ itu ada yang terjangkit corona. Misalnya di keluarga yang punya hajat atau di desa yang ketempatan ada hajatan itu. Kemudian dari anggota seni budaya itu istilahnya dicek, apa betul ada yang kena corona. Kalau memang ada yang kena corona ya kita maklum. Tapi kalau memang tidak ada, apa itu tidak boleh. Itulah maksudnya. Agar kita nanti istilahnya dalam bahasa Jawanya itu titik edeng. Jadi seperti itu, biar kita bisa bekerja kembali, bisa memenuhi kebutuhan dari keluarga masing-masing. Persimbauan saya kepada teman-teman pelaku seni, mohon sabar sampai nanti solusi ini bisa diberikan oleh pemerintah. Dalam arti kita sampai kapan bisa boleh menjalankan tugas kita seorang seni budaya yang malang melintang mengembangkan seni budaya yang adiluhung yang sudah diakui dunia ini. Kita sabar sambil menunggu tindak lanjut yang sebaik-baiknya sesuai dengan kenyataan yang ada di masyarakat. Maka dari itu sekali lagi kepada teman-teman pelaku seni budaya, para artisnya, para musisinya, kemudian pemilik sound system dan lain sebagainya, marilah kita nantikan dengan sabar. Jangan melawan, cuma kita menghimbau dengan bijaksana terhadap para pejabat yang berwenang dalam menangani corona ini. Karena di sini saya sebagai kepala desa ya bicaranya dalam arti menghimbau saja.
menghimbau. Jadi menghimbau kepada pemerintah yang berwenang, pejabat yang terkait untuk sebenar-benarnya terjun secara langsung di masyarakat apa yang terjadi yang sebenar-benarnya. Karena di sana sini itu sama, warga masyarakat dalam menyampaikan permasalahan itu sama. Tapi kita adalah masyarakat kecil yang patuh dengan hukum, takut dengan urusan, sehingga cuma kita ikut-ikut saja, mematuhi saja. Tetapi di sisi lain kita sangat membutuhkan kebutuhan sehari-hari yang sangat sulit sekali karena kami ini tidak bisa bekerja. Teruskan untuk adik-adik milenial, pegiat seni, terutama yang tara belajar, silahkan belajar dengan mematuhi protokoler kesehatan. Kemudian ada para artis kecil-kecil, itu silahkan latihan, lihat situasi sekitarnya itu, ada yang terdampak, terpapar corona apa enggak, dilihat, kalau memang sudah bersih monggo. Kemudian untuk para adik-adik seniman, seniwati, sinden, dalang yang masih taraf-taraf belajar, silahkan belajar, teruskan belajar. Siapa lagi kalau bukan adik-adik penerus daripada kami ini. Saya sangat bangga sekali karena pemerintah juga memperhatikan masalah budaya ini. Ucap kacarita nalika samono Bagong ingkang lumebet ana ing pawiyatan luhur, pawiyatan Suralaya. Kuslo ngancek ana ing ilmu ingkang dipun paringaken dening Sang Hyang Padaruguran Dewa sanesipun. Prasasa saged deping netra saged garing tadit tanpa antara dangu. Lurah Bagong sampun nyecep kawruh ingkang dipun paringaken dening Sang Maha Guru. Ucap kacarita nalika samono Kus paripurna anggenipun Bagong ngangsu kawruh ing kayangan Suralaya. Dadosaken kagiat kagoro wekasan sahining jagat raya. Bocleng laknat Dejone wonten dawuh Kakang. Miturut kabar layang sing dak waca, Bagong wis kalaksana nanggene sinau ning kayangan Suralaya. Wah, iki bakal ndadekke geger. Lah sabanjure kados pundi Kakang Durna? Ngene. Ontaplo kabeh wadya bala Kurawa. Aku ora pengen lamun to kayangan pawiyatan luhur saka limo ana sing luwi derajate. Apa meneh mung sak derajate Bagong, aku gak. Kurawa dina iki uga Karang Kadempul biyuki Bathang Sayuta. Kurawa, budal, Karang Kadempul, budal. Bagong ini. Hei, ini, Bagong. Waduh. Wonten dawuh Ndara, wis ora usah kakean bebangal.
ora usah nganggo basa mlipis. Mendingan diapur kowe ngono panggah kowe Bagong. Kowe iki panggah dadi punakawan sing wong ora duwe ilmu. Oh, nggih. Lah sing karepe pripun? Kowe kudu mati dina iki. Waduh. Lah kok gampang men mati? Alasane opo coba? Kowe wis mirang-mirangke Sang Bapadurna. Kowe ora kelebu sinau nang Sukalima lah kok malah kowe ning Suralaya. Karepmu piye? Karep gawe mirange Bapadurna ya. Kowe kudu mati dina iki. Wah. Antasena, piye Wadi? Kowe ora usah melu-melu penggaweanku, ora usah ngrusui. Bagong gorene, ora. Bagong ora bakal tak gorene. Kowe manteni Bagong to? Yo. Kasar apa to? Des pirang-pirangke Bapadurna ora. Kowe iki mung kegawa emosi. Kowe iki ora bisa ngempet nepsu. Kowe iki kebakar emosi ngono. Wis kakean bangal tak ajar pisan. Wega. Bagong ora bakal tak goreng mati dening aku. Wah! Werkudara, Kakang Kartoparmo piye? Ora usah melu cawe-cawe. Ora usah kakean omong. Bagong gorene. Gorene. Wah, nantang perkara. Ose. Odian rapopo. Yo. Wedian. Werkudara. Swatama kepiye? Kowe ora usah melu perkara iki. Bagong gorene. Kok gorene ora? Wedian. Hati. Wis ping pira? Swatama kalah karo Werkudara. Dina iki Swatama sing bakal menang. Ya. Wedian rapopo, Wed? Oh. Waduh. Dan. Wah.
Waduh.